Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur di pembukaan Nimzo Larsen Attack. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada request ataupun kritikan, saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Nimzo Larsen Attack itu diawali dari pembukaan B3. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Nimzo Larsen Attack. D5, kuda ke F3, dan jelas teman-teman juga mengawal petak D4 dan juga E5. C5, menguasai petak pusat E4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Norfolk Gambit. Gambit diterima, D kali E4, kuda ke E5, mengancam pion F7, dan di seperti ini juga kita membiarkan menteri hitam mengancam kuda serta beteng. Menteri ke D4 mengancam kuda, mengancam beteng, gajah ke B2 mengancam menteri, dan ini juga pengorbanan gajah. Menteri kali gajah, kuda ke C3. Dan jelas teman-teman, di pos seperti ini menteri hitam akan terjebak. Menteri ke A3 untuk membuka dia agar bisa kabur, maka gajah ke B5 skak, gajah ke D7 menutup, dan kuda ke C4. Nah teman-teman, di pos seperti ini menteri terjebak. Jalan satu-satunya cuma menteri ke B4, dan gajah kali gajah skak, raja kali gajah A3. Nah lihat teman-teman, di pos seperti ini juga 100% menteri terjebak, maka menteri kali kuda, pion kali menteri. Nah di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-7. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya? Dijawab dengan kuda ke C6, maka tetap sama, kuda ke C4 mengancam menteri. Menteri ke B4 dan A3 juga mengancam menteri. Menteri kali kuda, pion kali menteri. Nah jelas di pos seperti ini unggul kualitas perwira menteri. Nah oke, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana B3, E5, gajah ke B2, kuda ke C6 mensupport pion, C4, kuda ke F6, kuda ke F3 mengancam pion, E4, mengancam kuda, kuda ke D4 menawarkan pertukaran kuda, gajah ke C5 menekan kuda 2 kali, kuda ke F5 mengancam pion, G7, rokade, dan jelas raja mensupport pion, E3 menghentikan laju dari gajah, D5 membuka ruang buat gajah mengancam kuda. Dan di pos seperti juga kita jawab saja dengan pion kali pion mengancam kuda. Dan kuda kali pion, maka menteri G4 mengancam skakmat teman-teman. Dan ancaman ini sudah tidak ada obatnya lagi. Misalkan saja G6, maka kuda ke H6 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di pos seperti ini. Apabila dijawab dengan kuda D ke E7, maka menteri kali pion G7 skakmat juga. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah oke teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana B3, E5, gajah ke B2, kuda ke C6, E3, D5, dan gajah ke B5 maupun kuda. Gajah ke D6 juga mensupport pion, F4 menawarkan pertukaran pion, dan apabila pertukaran ini diterima maka beteng akan jatuh. F6 dan F kali E5, F kali E5. Kuda ke F3 mengancam pion, menteri ke E7 mensupport pion. Dan di pos seperti juga kita jawab terlebih dahulu gajah kali kuda, sekak, pion kali gajah, dan kuda kali pion. Gajah kali kuda, menteri ke H5, sekak, sekaligus mengancam gajah. Raja ke D7, menteri kali gajah,
juga mengancam pion, menteri kali menteri, gajah kali menteri. Dan di posisi seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 pion. Kuda ke F6, kuda ke C3, beteng ke F8, rokade. Gajah ke A6 mengancam beteng, D3, raja ke E6, gajah ke D4. Nah teman-teman, di mana seperti ini juga bangunan dari putih lebih diunggulkan. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan antara Elegant Han memegang bidak putih melawan Gerard memegang bidak hitam, di mana Han mengalih pembukaan B3, kuda ke F6, dan ini variasi India Defense. E3, G6 juga mempersiapkan gajah fianchetto, gajah ke B2, gajah G7, kuda ke F3, C5, C4, rokade. Gajah ke E2 mempersiapkan rokade, B6, dan jelas mempersiapkan gajah fianchetto, rokade, gajah ke B7 mengancam kuda, kuda ke C3, dan jelas teman-teman kuda ini bisa berkembang ke depan dan sekaligus membuka ruang buat mengaktifkan beteng. D5 dan kuda kali D5, kuda kali kuda. Menawarkan pertukaran gajah, maka gajah kali gajah. Dan di posisi seperti juga Gerard memilih dengan langkah kuda kali pion E3, mengancam menteri, mengancam beteng. F kali E3, baru raja kali gajah, kuda ke G5, mengancam pion. E5 membuka ruang buat menteri menyerang kuda. Dan di posisi seperti juga Han memiliki langkah yang brilian dengan beteng kali pion F7, sekak. Dan pengorbanan ini apabila diterima dengan beteng kali beteng, maka kuda ke E6 sekak menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Maka dari itu di posisi seperti ini raja G8 dan kuda ke E6 mengancam menteri, mengancam beteng. Dan di posisi seperti ini juga hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan menteri ke D5, maka simbol saja beteng kali beteng sekak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini saya ambil dari pertandingan antara Stefan melawan Harlow memegang bidak hitam dan Stefan memegang bidak putih. Dan Stefan mengalih pembukaan B3, F5, dan ini dikenal dengan variasi dot. Gajah ke B2, E6 mensupport pion dan sekaligus mengaktifkan menteri. E4, dan ini dinamakan ringbird gambit. F kali E4, menteri ke H5, sekak. Raja ke E7. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan G6? Maka simpel saja menteri ke E5 mengancam beteng. Maka menteri ke F6, menteri kali menteri, kuda kali menteri, gajah kali kuda. Beteng G8. Dan di posisi seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 perwira kuda. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang keempat. Nah di langkah yang keempat ini dijawab dengan raja ke E7, D3, menawarkan pertukaran pion, kuda ke F6 terlebih dahulu, juga mengancam menteri. Menteri ke H4, barulah pion kali pion, gajah kali pion. Dan juga mengancam pion H7. D6 membuka ruang buat raja kabur, kuda ke F3. Raja ke D7, rokade, dan jelas mempersiapkan beteng bisa langsung menyerang raja. Menteri ke E7 juga sama, membuka ruang buat raja, beteng E1, menyerang menteri. Kuda ke C6, dan jelas ini juga mensupport petak E5. Kuda B ke D2, dan ini juga bisa berkembang ke depan. Kuda ke D8 juga mensupport pion dan juga bisa berkembang ke F7. Beteng A ke D1 secara tidak langsung menyerang raja. Menteri F7 menghindari pin dari beteng. Kuda ke E4 menawarkan pertukaran kuda. Dan apabila
pertukaran ini diterima dengan kuda kali kuda, maka kuda kali. Dan apabila pertukaran ini diterima dengan kuda kali kuda, maka kuda ke E5 skak sekaligus mengancam menteri. Pion kali kuda dan gajah ke B5 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah ke E7 melindungi kuda dan secara tidak langsung menyerang menteri. Nah, di posisi seperti juga hitam memiliki langkah yang brilian dengan kuda ke E5 skak sekaligus mengancam menteri. Dan di posisi seperti ini juga hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan D kali E5, maka gajah ke B5 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam. Nah teman-teman, di jebakan yang keenam ini saya ambil dari pertandingan antara Hikaru Nakamura memegang bidak putih melawan Magnus Carlsen, di mana Nakamura mengalih pembukaan B3, Limzo Larsen attack, A5, juga langsung mendobrak di sayap menteri. Gajah ke B2, A4, E3, E6, dan kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke F3, kuda ke C3, A3 menyerang gajah. Gajah C1 kembali, D5, D4, gajah ke B4 mengepin kuda. Gajah ke D2, rokade, gajah ke D3 menyerang pion H7. Beteng E8 menyerang raja, kuda ke E2 menawarkan pertukaran gajah. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Kuda B ke D7, dan jelas teman-teman, ini juga bersiap untuk memajukan pion ke E5. C4 menawarkan pertukaran pion, E5 tetap sama, D kali E5, kuda kali E5, kuda kali kuda, dan beteng kali kuda. Dan jelas untuk baris kelima sudah dikuasai oleh beteng. Rokade, D kali C4, dan gajah kali H7, skak, dan di posisi seperti juga Magnus Carlsen menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan raja kali gajah, maka menteri kali menteri, dan jelas unggul kualitas perwira menteri teman-teman. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ini ataupun yang ke-7, saya ambil dari pertandingan antara Ali Habibie melawan Gerard, di mana Ali Habibie memegang bidak putih mengawali pembukaan B3, Limzo Larsen attack, E5, gajah ke B2 mengancam pion, kuda ke C6 mensupport pion, C4, kuda ke F6, G3 mempersiapkan gajah fianchetto yang kedua, D5 mendobrak, C kali D5, menteri kali D5, mengancam juga beteng. Kuda ke F3 menutup, E4 mengancam juga kuda. Kuda ke C3 mengancam menteri, menteri ke H5 mengancam kuda. Kuda ke H4, gajah ke C5 mengancam pion, F2 dan sekaligus mempersiapkan rokade. Menteri ke B1 menyerang pion, gajah ke F5 dan jelas mensupport pion. Dan kuda kali gajah, menteri kali kuda. F3 dan jelas teman-teman di posisi seperti ini pion sedang dipin oleh menteri. Rokade dan beteng langsung menguasai jalur D. Dan kuda kali E4, gajah ke D4 mengancam gajah, dan kuda ke D6 skak. Dan di posisi seperti ini juga Gerard menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan beteng kali kuda, maka menteri kali menteri skak, raja ke B8, gajah kali gajah, dan kuda kali gajah, menteri B1. Dan jelas teman-teman di posisi seperti juga putih diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada request lainnya, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.